Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu sekarang waktunya nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede. Udah siap kan pertanyaannya Bu? Udah. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ya. Bu, galau Bu? Iya nih, galau Mama. Ini cakep. Jangan galau Ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung aja, siapa yang ingin bertanya? Dangkurin dulu. Sama duduknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Purworejo, Jawa Tengah. Oke, Syekh Puji. Halo nih Ma. Nggak pakai set. Ada apa Bu Puji? Iya. Gini Ma, Ya. zaman sekarang ini kan zaman emansipasi wanita, di mana banyak sekali zaman sekarang ini istri bekerja membantu sang suami. Akan tetapi banyak juga bahwa penghasilan suami itu jauh lebih besar, penghasilan istri itu jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Sehingga terkadang ini menjadi satu gejala keretakan di dalam rumah tangga. Sang suami merasa tidak dihargai, merasa kurang berharga di hadapan istri. Sementara kebutuhan keluarga itu kan semakin lama kan semakin Banyak. besar. Lah sehingga ini terkadang suami menuntut istrinya untuk keluar dari pekerjaannya, dia menuntut istrinya ini untuk fokus saja di rumah mengurus keluarga. Nah, apakah sikap sang suami yang menghendaki istrinya untuk keluar dari pekerjaan ini termasuk sikap qanaah mah? Oke. Anda katakan zaman sekarang zaman emansipasi di mana perempuan bekerja banyak penghasilannya, salah. Anda lihat Al-Baqarah 158. 3.600 tahun yang lampau Siti Hajar ketika suaminya pergi ke Palestina menyebar luaskan agama atas perintah Allah, nggak tinggal diam, lari ke Sofa gagal bangkit, lari ke Marwah gagal, 7 kali gagal 7 kali bangkit. Artinya salah kalau Anda katakan zaman sekarang tidak, dulu aja itu Siti Hajar. Iya apa iya? Iya. Artinya gambaran di alam dunia baik namanya laki-laki maupun yang namanya perempuan wajib usaha. Tuh buktinya Siti Hajar. 2. Anda silakan lihat bagaimana Siti Hadijah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda lihat dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Anda tahu Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul pegawainya Siti Hadijah. Artinya kalau pengusaha ini pegawai kayaan siapa? Artinya Anda salah kalau Anda katakan zaman sekarang. Di zaman dahulu kala banyak perempuan-perempuan yang lebih hebat, yang lebih daripada laki-laki, yang lebih banyak penghasilan daripada laki-laki. Anda lihat Ummu Salamah, dia penyama kulit, perempuan hebat. Anda lihat bagaimana Robiah Al-Adawiyah. Anda lihat bagaimana Asy-Syifa di zaman Umar bin Khattab. Saking cerdasnya ini perempuan, diangkat oleh Umar jadi kepala pasar kota Madinah. Penghasilannya banyak, dia jadi orang kaya. Sekali lagi, jangan Anda katakan baru sekarang. Dari zaman dahulu kala ini sudah ada. Kalau saran saya, kalau istrinya lebih banyak penghasilan, suaminya harusnya nggak usah melarang. Karena semakin banyak penghasilan, semakin banyak kita nolongin orang. Apakah bisa menjamin suami melarang istrinya bekerja kalau bisa panjang umur? Punten. Yang saya khawatir kalau perempuan tidak bekerja 3. 1. Suami kita setia awalnya. Namanya lelaki gitu loh. Di luar ada yang bohai, ada yang montek. Sukakah kalian dengan yang bohai? Normal. Oh normal kalau gitu. Terus dia main cewek selingkuh. Tuh. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya di sini.
Tapi kalau kita punya penghasilan, saya sudah melayani dengan baik, dia selingkuh, terserah dosa dia. 1. 2. Perempuan tidak punya penghasilan, suaminya baik banget, takdir menentukan lain. Stroke, suaminya menyon, ngiler. Kalau kita nggak punya penghasilan, ikut stroke, benar nggak, Du? Benar, Bener, Mas. mah. Tapi kalau kita punya penghasilan, alhamdulillah ya Allah, saya punya duit buat makan keluarga, tinggal mikir buat berobat suami, titik. 3. Kalau kita perempuan nggak punya penghasilan, suami kita baik, kasih duitnya cukup, umurnya pendek kayak suami saya. Mau diumpanin apa mertua gue? Dikasih apa anak-anak? Anak yatim kita yang ratusan. Mau dibilang apa? Kita muncul ke permukaan. Jadi suami jangan ngelarang. Biarin deh, apalagi sudah bagus. Asal istri tahu diri, nggak belagu merasa gue hebat. Karena walau bagaimana hebatnya seorang perempuan, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri lebih terkenal di luar, pulang ke rumah hargai suami. Istri jabatan lebih tinggi di luar, pulang ke rumah hargai suami. Istri punya penghasilan lebih banyak, pulang ke rumah hargai suami. Saya khawatir begitu bininya suruh berhenti kerja, tak lakinya mati, mau dikati apa? Usaha tidak bisa, ujung-ujung hebat. Karena dikit-dikit dulu berangkah. Oke. Itu bukan qanaah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai perempuan harus punya penghasilan ya, Maya? Betul. Betul. Jadi permintaan permintaan suami. Lu sama dia samaan sang. No. Jadi, Sang bangok. jadi permintaan bangok. suami dianggap itu berarti tidak qanaah ya, Maya? Bukan tidak qanaah, bukan pada tempat. Bukan pada Bukan pada tempatnya. tempatnya. Kecuali kalau suami bilang, udah deh jangan kerja di kantor, karena banyak waktu terbuang di jalan, khawatir kenapa-napa. Udah deh buka usaha di rumah, itu boleh. Buka butik, jualan apa, sewain tenda, buka jahitan, masih banyak. Sekarang mau buka bengkel motor, pasti laku. Tiap rumah punya motor. Iya, pasti laku. Oke, Atau nggak Bu, ya. bisa berniaga gitu ya, Maya, di sosial media. Sombong punya sosial media. Zaman now, Udah Mah. sosial media. Jualan zaman now. Baru jualan pemutih aja sombong. Mas Bedu jangan dubar. Oh, jadi kasih tahu sini.